Halo semuanya, selamat datang di tutorial Revit Aldo. Dan buat video kali ini gue bakal ngebahas tentang gimana sih caranya ngatasin permasalahan seperti yang tampil di layar ini ya. Dimana kita kejadiannya misalkan gue mau ngeload gitu, tapi muncul tampilan seperti ini, dalam artian nggak langsung muncul layaknya kita mengeluarkan item-item lainnya. Misalkan di sini gue mau ke tab structure, kemudian gue keluarin foundation. Nah, ini langsung muncul ya. Langsung muncul pilihan pondasi yang kita inginkan. Nah, mungkin kalian ada masalah waktu ngeluarin pondasi nggak langsung muncul, tapi malah muncul yang notifikasi tadi ya. Seperti ini misalkan. Nah, gimana cara ngatasinya ini yang akan gua bahas pada video kali ini. Jadi ada dua hal ya yang perlu kita perhatikan dalam menyelesaikan permasalahan munculnya pilihan ini. Yang pertama adalah kita pastikan dulu sudah terinstall libraries di bagian drive kita. Caranya, kita bisa pilih yes di sini kalau misalnya kalian ada masalah serupa. Lalu kalian perhatikan di bagian libraries. Nah, kalian lihat di sini. Ya, di sini sebenarnya ada beberapa libraries. Jadi libraries itu merupakan suatu kumpulan family yang dibuat dengan berdasarkan standar negara-negara tertentu yang sudah support BIM. Dalam arti sudah mendukung penerapan BIM Revit. Nah, di sini ya ada beberapa negara yang support dan sayangnya Indonesia belum termasuk salah satunya ya. Ini mungkin negara-negara yang sudah cukup besar dalam pengembangannya. Yang pasti sudah ada template English yang bisa kita terapkan. Nah, untuk mengeceknya sudah ada atau belum, kalian bisa klik aja di sini. Kalian pilih properties, lalu kalian perhatikan di sini kalau misalkan dia di atas beberapa ratus MB atau bahkan sudah di atas 1 GB lebih, itu artinya kalian sudah punya. Kalau misalkan belum ada, maka kalian harus download dulu. Ya, seperti ini kan, ini gue yang English biasa udah punya, tapi yang lain French ini masih 12 MB. Jerman ini gue juga nggak download karena ya kita concernnya pakai yang English saja ataupun English Imperial. Tapi umumnya buat yang basic ini gue saranin banget pakai yang English ini dulu aja. Ya, ini 1,2 GB udah ada. Nah, tapi kan belum muncul, mungkin di kalian belum langsung muncul gitu ya. Nah, caranya kalau misalkan nggak ada atau belum terinstall di tempat kalian, ini kalian klik silang dulu, kemudian kita ke browser. Nah, di browser ini kan gua udah buka dua tab. Jadi tab yang pertama ini menunjukkan bagian konten Revit yang bisa kita download. Ya, ini ada pilihan-pilihan tahun-tahunnya yang bisa kalian download, dan ya tentu saja gue nyaranin buat download yang atau gunakan versi Revit yang terbaru. Nah, di sini gue pakai yang Revit 2021. Nah, jadi ini pilihan-pilihan kalian bisa klik. Misalkan kalian punya 2022, kalian klik kanan open link new tab dan seterusnya. Tapi di sini karena gue pakai yang 2021, gue akan nyontoin yang serupa. Ya, nah kita buka yang 2021 maka akan beralih ke sini. Ya, nah jadi di sini kalian bisa download sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya, jadi kalau misalkan di video sebelumnya gua ngebahas tentang cara pemunculan template yang mana bisa kalian klik juga di atas videonya. Nah, di sini gua akan berfokus pada mendownload atau mengunduh dari librariesnya yang mana itu ukurannya juga jauh lebih besar. Nah, di sini ya kita bisa menggunakan atau kita bisa mendownload librariesnya yang di sini ya. Yang metrik pastikan ini bisa kita download, ataupun yang ini juga bisa ya, kita download lalu kita install. Nah, install dan downloadnya juga seperti biasa. Jadi kalau misalkan ada masalah silahkan tulis saja di kolom komentar, dan gua akan usahakan untuk menjawab pertanyaan kalian terkait dengan instalasi ini kalau misalkan ada masalah ya. Itu kalau misalkan kalian udah download, udah install, kalian bisa balik lagi ke Revit. Yang pasti tadi ditutup dulu Revitnya ya. Terus kalian restart bila perlu, lalu kembali ke Revit, lalu buka template kalian dan balik lagi ke sini. Kemudian kalian cek di tab structure, kalian keluarkan isolates-nya. Kalau misalkan udah nggak ada masalah, berarti untuk cara yang pertama udah selesai. Nah, untuk cara yang kedua ya, yang perlu diperhatikan adalah penggunaan template-nya. Ya, jadi di sini gua pakai template yang structural plan, dalam artian untuk bagian struktur. Nah, ini sering banget salah kaprah ya diartiin oleh setiap user, umumnya yang baru ya, seringkali menganggap bahwa misalkan kita pakai Revit ya udah semuanya bisa masuk, padahal tentu saja enggak. Di sini gue pakai yang structural plan ataupun template structure, dalam artian seperti itu, maka ya otomatis item-item struktur tentunya sangat mendukung untuk digunakan langsung fitur-fiturnya. Kemudian kalau misalkan ini gua mau masukin yang sistem ataupun bagian MEP, tentu saja ketika gua klik electrical equipment dia masih muncul top up yang sama. Nah, maka dari itu yang bagian kedua adalah kita harus menggunakan template project yang sesuai ya.
Karena misalkan sini gua ke substructure, tadi kan isolate kalau gua ulangin dia udah gak ada masalah ya. Ke kolom juga sama, udah bisa kita terapkan sesuai dengan kebutuhan kita dengan satuan metrik. Nah, jadi misalkan sini gua nyontoin untuk buka template yang electrical ya. Di sini gua pilih file. Nah, ini gua udah di pilihan template untuk project yang akan kita gunakan. Di sini misalkan gua pakai aja yang metric electrical ya. Dan ini gua pilih OK. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah di tab yang baru dengan fokus area di bagian electrical ya. Nah, otomatis kalau misalkan di sini gua pilih ke tab sistem, kemudian gua pilih electrical equipment, maka bisa langsung ada pilihan defaultnya. Ya, begitu juga dengan lightning fixture dan seterusnya bagian electrical ya. Nah, jadi untuk ngeceknya juga bisa kalian perhatikan di bagian project browser ya. Ini kan tampilannya juga udah beda, electrical power. Mungkin ke depan bisa gue bahas ini juga tutorialnya. Electrical power. Kemudian kalau misalkan yang structural plan, dia structural plan, elevation ya untuk di bagian struktur seperti itu ya. Jadi ya begitulah dua hal yang perlu diperhatikan kalau misalkan kalian ada masalah family yang nggak muncul ya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari gua ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini biar bisa menjangkau lebih banyak lagi pengguna ataupun yang ingin belajar tentang BIM khususnya menggunakan software Revit. Ya, untuk itu dengan like kalian bisa mendukung itu akan tercapai. Oke, mungkin cukup sekian dari gua dan sampai jumpa pada video tutorial yang selanjutnya. Bye bye.